balik lagi sama Sandrina Evanelia dan juga Ada Albi Pratama di sini. oke, Albi. Kita akan ngebahas ini yang paling hot banget dan juga terbaru dan juga yang paling membuat kita jadi apa ya, mengadakan podcast darurat. Sebenarnya kalau bisa dibilang karena kan habis ada pengumuman kita langsung bikin podcast ini gitu ya. Dan Ya. udah tahu banget teman-teman semua juga Marc Marquez ya akhirnya mengumumkan resmi menjadi rekan satu timnya Peko Bagnaia di Ducati Lenovo gitu. Dan bukan hanya Marc Marquez aja, tapi juga ada kejutan-kejutan lainnya di beberapa hari ini belakangan, kayak misalnya Jorge Martin yang udah ke Aprilia, kemudian juga ada santer terdengar yaitu Enea Bastianini gitu ya ke KTM Tech 3. Nanti kita akan ngebahas ini bersama dengan Albi. Kemudian tapi awalnya dulu nih Bi, kronologinya nih Marc Marquez sampai akhirnya dia bisa ke Ducati gitu ya, Ducati Lenovo. Nah, tadi gue juga sempat denger ini apa kata Gigi D'Alessio gitu ya sama MotoGP, dia bilang bahwa keputusan Marc Marquez sign kontrak dengan Ducati itu di hari Minggu gitu ya, Minggu setelah balapan, berarti balapan di Mugello gitu ya. Nah, kalau kita lihat secara apa namanya waktunya gitu ya, ini kan berdekatan juga nih sama Jorge Martin gitu pengumumannya. Kalau dari Albi melihatnya seperti apa? Oke, seperti yang kita tahu bersama ya, Marc Marquez ini udah resmi official diumumkan sama Ducati Corse sendiri kalau dia akan jadi pembalap dari tim mereka di tahun 2025. Nah, kalau misalnya tanya kronologis ini sebenarnya agak panjang juga nih kan, karena sebenarnya udah kita ulas di podcast kita sebelumnya kan, terutama pada saat setelah race Mugello kemarin soal akan kemanakah Marquez kayak gitu kan kita membahas mulai dari pernyataan-pernyataan khususnya pada saat press conference di hari Kamis satu hari sebelum practice ataupun free practice dilakukan di Mugello. Di situ kan kita ngebahas soal pernyataan Marc Marquez yang bilang kalau prima pramak Ducati yang ditawarkan kepada Marc Marquez ini belum menjadi opsi utama. Nah, dari situlah titik mula cikal bakal dugaan kita semua kalau ditanggapi sama Ducati sebagai sesuatu ultimatum yang harus diseriusi gitu ya. Jadi apa ya bisa dibilang hanya pernyataan Marquez yang setitik itu belum jelas makna sepenuhnya apa tapi bisa mengecoh perasaannya Audi Sport dan juga Ducati sampai akhirnya dia memutuskan Marc Marquez untuk menjadi bagian timnya dan katanya tadi kalau misal Sadria bilang kan signing tanda tangannya dilakukan pada saat hari Minggu sore. Itu artinya kan setelah race Mugello itu dilakukan. Waktu yang sangat cepat sekali, sangat dinamis banget. Mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu sampai ke hari Minggu gitu. Nggak ada yang nyangka. Di mana memang sebelumnya kan diinformasikan bahwa di Mugello ini akan diumumkan soal status dari para calon-calon ataupun kandidat-kandidat pembalap yang saat ini pakai motor Ducati, mulai dari Enea Bastianini yang ada di Factory, lalu juga Jorge Martin yang ada di Prima Pramac, dan juga Marc Marquez yang ada di Gresini. Dan akhirnya sekarang kita semua mengetahui. Nah, tapi isu ini kan semakin menguat ketika kita hari Senin malam sepulang kerja mungkin ya tiba-tiba masuk tengah malam ada pengumuman Jorge Martin sebelum itu sorry sebelum Jorge Martin mengumumkan pengumuman itu ada informasi bahwa Ducati telah resmi menggait Marc Marquez tapi belum official ini masih isu liar kita belum bisa mendapatkan kepastiannya bahkan kita juga nyari-nyari informasi dari media luar pun belum bisa memastikan dan ternyata sekitar 1 jam dari pengumuman liar tersebut ada informasi yang diupload oleh akun Instagram Aprilia Official. Di situ kita lihat ada pengumuman akan ada pengumuman penting. Nah, nggak lama, hanya berselang sekitar 30 menit aja, langsung diumumkan oleh prinsipal daripada pedok Aprilia sendiri, Massimo Rivola, yang langsung memperkenalkan anggota baru dari Aprilia Racing, diperkenalkan sama Alexa Espargaro, dan ternyata adalah Jorge Martin. Nah, kemunculan Jorge Martin emang bikin kaget karena sebelumnya nggak pernah ketebak di apa namanya bursa transfer manapun bahkan kita juga nggak pernah kepikiran Jorge Martin bakal ke Aprilia ya kan Rin ya ini semakin menguatkan asumsi bahwa Marc Marquez ini sudah bisa dipastikan 99% dipinang sama Ducati gitu kan. Nah, dari sinilah kita mulai berspekulasi secara liar. Kira-kira nih beneran nggak sih Marc Marquez di tim Ducati langsung muncul semua, mulai dari seragam Marc Marquez yang berwarna merah, terus juga mulai dari head to head sponsor dari Marc Marquez sendiri ini semakin menguatkan kalau Marc Marquez benar-benar akan masuk ke tim pabrikan Ducati.
nggak lama dari pengumuman yang disampaikan oleh Aprilia, kalau nggak salah di hari Selasa siang, pengumuman juga muncul dari manajernya Enea Bastian ini, Carlo Pernat, yang bilang kalau Enea Bastian ini akan melakukan kesepakatan bersama dengan pihak Tech3 atau Tech3 ya kan, dia tim asal Prancis gitu ya. Nah, Tech3. Nah, itu artinya semakin menguatkan lagi. Berarti bener nih Marc Marquez akan membalap di Ducati. Dan akhirnya pada hari Rabu secara berurutan, berarti kan dari hari Senin pengumuman Jorge Martin, hari Selasa pengumumannya Enea Bastianini, dan hari ini pengumumannya Marc Marquez di tim Ducati. Mungkin Sadina juga gregetan tuh dari hari Senin, Selasa sampai hari ini, pengen banget unek-unek ataupun uh, apa namanya pencarian data ataupun informasi yang udah didapat pengen banget disampaikan di podcast ini. Nah, begitu juga yang gue rasain, gue bener-bener ngubek-ngubek informasi dari media luar untuk memastikan uh, Marc Marquez ini beneran nggak sih pindah ke Ducati atau hanya isu atau segala macam. Karena kita ngerasain bersama kan, Vin. Begitu muncul informasi yang belum fix aja soal kepindahan Marquez ke Ducati, domino efeknya langsung berasa. Mulai dari Jorge Martin, mulai dari Enea Bastianini, dan ini bakalan terus berlanjut ke rider-rider lain dan juga ke tim-tim lain. Apakah tim lain itu juga akan merasakan kebingungan untuk mendapatkan rider, nggak cuma rider yang bingung dapat tim baru, ataukah tim tersebut juga punya konsekuensi lain gitu, kayak misalnya dia harus pindah pabrikan motor kah, ataukah seperti apa, itu yang akan kita lihat nanti beberapa hari ke depan. Tetapi emang kalau misalnya kita lihat dampak dari kepindahan Marquez ini benar-benar dahsyat banget. Jadi kita sekali lagi bisa membuktikan bahwa Marc Marquez ini punya nilai tawar ataupun nilai marketing yang sangat tinggi di MotoGP, bahkan sekelas Ducati aja, hanya karena dengan omongan Marc Marquez pada hari Kamis minggu lalu soal Pramak bukan opsi saya. Langsung kayak kebakaran jenggot dan buru-buru ambil keputusan daripada Marquez keluar, dia ambil langsung walaupun harus mengorbankan dua pembalap tercepat mereka di uh, motor Ducati. Dan ini udah kita prediksi sebelumnya, Drin ya. Kalau misalnya uh, Ducati memang memilih Marquez, dia berpotensi kehilangan rider-rider tercepatnya. Ya, itu benar terjadi akhirnya. Enea Bastianini ini, Jorge Martin keluar dan pindah ke pabrikan lain. Gitu, Drin. Keren banget sih deh. Hmm. Iya, Albi. Kalau gue gini melihatnya, benar ya kata Albi tadi, memang awal mulanya cikal bakalnya itu ketika si Marc Marquez sempat bilang gitu ya, Pramac Ducati itu bukan sebagai opsinya dia. Dan tadi benar juga kata Albi itu, kayak gimana ya, maksudnya kata-kata Marc Marquez ini ternyata sangat-sangat berpengaruh gitu ya, buat Ducati jadi kocar kacir gitu ya. Sampai akhirnya dia memutuskan. Padahal kan sebelumnya juga si Jorge Martin juga udah bilang, Jorge Martin ini sudah sempat ngobrol juga sama Ducati dan mempunyai sinyal positif gitu ya untuk dipilih gitu. Tapi ternyata ancaman dari Martin pun juga nggak mempan gitu ya rasa-rasanya sama Ducati. Malah si kata-kata Marc Marquez yang cuma oke, Pramac bukan opsi saya, itu malah menjadi sesuatu gitu ya buat si Ducati ini. Dan kalau bisa dilihat juga Bi, saat apa namanya, kan tadi gue juga udah bilang kan, dari Gigi Dalikna itu hari Senin, hari Minggu gitu, hari Minggu Minggu ya. sore. Terus hari Minggu sore, dan kemudian udah ada keputusan Jorge Martin itu di hari Senin ya, hari Senin sore juga. Nah, kalau dari yang gue baca juga, si bosnya Aprilia itu Rivola gitu ya, dia mengatakan bahwa sebenarnya udah ada kontak nih antara Aprilia dan juga Jorge Martin gitu ya, dibantu sama Alex Espargaro ya kan. Alex Espargaro juga deket nih sama Jorge Martin. Kemudian si Rivola ini bilang nih ke bosnya Aprilia, gue juga lupa namanya siapa. Yang jelas dia bilang sama bosnya, bos ini ada kesempatan gitu ya, kesempatan untuk kirim Jorge Martin gitu. Sampai akhirnya kata bosnya, oke, sekarang aja lakuin gitu. Jadi emang benar-benar cepet. Kemudian juga akhirnya Jorge Martinnya juga oke gitu. Akhirnya ya mereka menjalin kesepakatan itu, si Jorge Martin benar-benar ke Aprilia gitu ya. Nah, itu menurut gue sesuatu yang memang ternyata Martin itu udah tahu gitu. Kalau misalkan memang udah ada keputusan dari Ducati untuk memilih Marc Marquez gitu ya, Bi. Nah, tapi menjadi pertanyaan lagi, sebenarnya menurut Albi, ini apa sih keuntungan dan juga kerugian Marc Marquez gitu ya ketika dia masuk ke Ducati Lenovo? Iya, oh, oke. Terkait juga dengan uh,
masuknya Marc Marquez ke Ducati Lenovo ini kan pasti juga punya dampak gitu. Dan harapan dari Ducati sendiri dengan masuknya Marquez menemani Pecco Bagnaia tentu secara tim ataupun secara pabrikan ini akan menambahkan mereka untuk mendapatkan champion lebih tinggi gitu. Di mana kalau misalnya kita lihat juga secara apa namanya figur, Marc Marquez 8 kali juara dunia Grand Prix ya kan, bisa dikatakan mulai dari kelas di bawah MotoGP sampai 6 kali di MotoGP. Pecco Bagnaia juga sama, dia 3 kali juara dunia Grand Prix, mulai dari Moto2 satu kali, dan juga di MotoGP itu 2 kali. Itu kalau digabung, mereka menjadi total 11 gelar juara dunia dalam satu tim dan menjadi tim yang paling berjaya bisa dibilang figur-figurnya dibandingkan dengan tim-tim yang lain. Nah, tentu kalau misalnya plusnya adalah dengan adanya dua nama besar ini, Pecco Bagnaia dan juga Marc Marquez, tentu harapan yang disampaikan sama pihak Ducati melalui Gigi Dall'Igna tadi, ini adalah hal yang masuk akal kalau misalnya Ducati pengen punya kans menang yang lebih tinggi, walaupun hanya akan difokuskan dengan tim pabrikannya aja. Kalau kita lihat 2 tahun terakhir kan kans kemenangan itu ada juga di tim satelit Ducati ya, ada di Prima Pramac Ducati di tahun lalu dan juga di tahun ini sendiri, dan kita misalnya lihat bersama Prima Pramac Ducati menjadi tim satelit paling subur di antara tim satelit yang ada di MotoGP saat ini dan bisa meraih posisi runner up. Dan tahun ini juga punya potensi untuk bisa juara dunia kalau misalnya Jorge Martin dengan rasa marahnya mungkin terus memburu juara di setiap serinya gitu kan. Bukan hal yang nggak mungkin nanti Prima Pramac akan keluar sebagai pemenang ataupun juara dunia lewat Jorge Martin. Nah, selain itu juga terkait dengan sponsorship. Ini kita bicara soal bisnis. Pecco Bagnaia sebagai penyandang gelar juara dunia MotoGP 2 kali dan juga punya figur yang baru sebagai calon superstar yang mungkin bisa menyaingi Marc Marquez ataupun Valentino Rossi di masa mendatang, punya kans tinggi untuk dapat banyak sokongan dari sponsor. Nah, kalau Marc Marquez sendiri, seperti yang kita tahu kan punya sponsor banyak. Tapi memang kita belum bisa mastiin ya, dengan kepindahan Marc Marquez ke Ducati ini, kan ada sedikitnya 5 ataupun 6 sponsor yang bertabrakan. Nah, kira-kira dealingnya seperti apa? Tentu ini sudah sold seharusnya sama Ducati. Karena hal semacam ini kecil lah buat Marquez ataupun Ducati sendiri. Tinggal nanti kita lihat siapa yang nilai tawarnya lebih tinggi, dia yang akan mungkin apakah nantinya Marc Marquez ini mengalah dengan menggunakan sponsor-sponsor dari Ducati sendiri, ataukah uh, Marc Marquez dibebaskan dengan menggunakan sponsornya gitu, jadi berbeda sponsor dengan apa yang dimiliki oleh Pecco Bagnaia, ataupun akan ada perjanjian-perjanjian sendiri. Nah, ini juga akan menjadi suatu nilai tawar ataupun perputaran bisnis yang juga bagus bagi Ducati sendiri, karena dimasukin oleh banyak sponsor gabungan kalau misalnya deal-nya bagus, atau Marc Marquez sendiri pindah sponsor juga itu bagus buat sponsor yang sebelumnya udah menaungi Ducati. Itu plusnya. Terus terkait juga dengan uh, point of view masyarakat ataupun penggemar MotoGP. Pecco itu udah punya fanbase sendiri. Ditambah Pecco juga punya titisan dari terah seorang Valentino Rossi. Marc Marquez punya fanbase sendiri yang juga gede banget. Nah, kalau ini digabungin dan mereka ternyata bisa bekerja sama, nggak kebayang. Ducati itu pasti bakal jadi salah satu tim yang super power gitu kan. Punya fanbase yang banyak, punya figur yang kuat gitu, dan juga punya kesempatan menang secara figur dari masing-masingnya untuk di setiap seri ataupun di setiap kejuaraan ini jauh lebih tinggi. Nah, tapi di sisi lain juga ada minusnya, Drit, di mana figur Pecco Bagnaia dan juga figur dari Marc Marquez sendiri kan saat ini bisa dikatakan superstar nih dua-duanya. Yang satu rising star, yang satu bintang yang udah bersinar terang gitu, Marc Marquez. Nah, kalau misalnya mereka punya ego masing-masing, kita akan melihat rivalitas mereka di dalam pedok. Ini ngingetin kita sama rivalitas antara Valentino Rossi dan juga Jorge Lorenzo di beberapa tahun yang lalu, sampai ada sekat di tengah-tengah karena dua-duanya merasa punya peran penting di tim tersebut gitu. Nah, apalagi nih Pecco Bagnaia adalah orang yang mengembangkan Desmosedici mulai dari GP 21 sampai ke sekarang GP 24. Nggak bisa dipungkiri, semua motor-motor Ducati yang ada, baik di tim pabrikan ataupun di tim satelit, semuanya dikembangin sama Pecco Bagnaia, dan itu bisa dirasakan sama hampir semua pembalap. Jorge Martin, Enea Bastianini, Marco Bezzecchi, Fabio Di Gia, dan lain-lain kayak gitu. Nah, tapi Pecco yang punya skill untuk mengembangkan motor ini akan punya saingan. Bisa menjadi kontroversi sebenarnya kalau gue menyatakan ini, karena ada yang menganggap Marc Marquez itu bukan pengembang motor, tapi
iya nggak bisa dipungkiri dia tetap mengembangkan motor pada saat dia masih berada di Honda dan ini juga diakui oleh orang-orang yang ada di sekitar Honda. Di Februari lalu, Drin, eh, media Eropa itu Speedweek bilang kalau saat ini HRC sudah bisa lebih leluasa dalam mengembangkan motor. Ini disampaikan oleh Stefan Bradl, pembalap tes rider dari HRC sendiri yang bilang kalau dulu tuh kita ngerasa Marquez sentris karena semua input itu datangnya dari Marquez. Walaupun dikembanginnya sama test rider ataupun sama insinyur-insinyur Honda di sana, tapi semua input datangnya dari Marquez sehingga pembalap-pembalap lain agak susah buat ngikutin style Marquez karena Marquez masih menjadi ujung tombak. Nah, Marquez sendiri di bulan Maret kemarin mengatakan bahwa ketika dia pindah ke Ducati dia lebih legowo karena nggak harus mikirin pengembangan motor yang memusingkan seperti dia pada saat masih berada di Honda. Dan itu artinya dia mengakui kalau dia mengembangkan motor Honda kayak gitu. Dan ini menjadi kontroversi karena banyak orang yang nggak begitu paham bahwa ada peran Marc Marquez yang begitu besar dalam pengembangan motor Honda walaupun ada nama Dani Pedrosa pada saat itu, ada nama Paul Espargaro, tapi pengembangan motor tetap memaksimalkan input dari Marc Marquez. Nah, ketika Marc Marquez berada di Gresini sebagai tim satelit, dia memang tidak punya keleluasaan buat mengembangkan motor. Tapi di 2025 ketika dia berada di tim utama, dia punya hak untuk bisa memberikan input-input. Nah, hal ini nih yang akan jadi potensi friksi ya antara Pecco Bagnaia dan juga Marc Marquez. Kalau misalnya eh, keduanya punya ego untuk mengembangkan motor masing-masing sesuai dengan stylenya, sesuai dengan kebutuhannya, ini akan ada bentrok. Jadi akan mau pakai gayanya siapa nih? Karena pabrikan hanya bisa mendukung satu eh, motor aja untuk dikembangkan kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya Ducati bisa menghandle ini semua dengan misalnya memastikan bahwa oke, sekitar 70% motor Desmos CDG, GP25 ataupun GP26 dikembangkan oleh Pecco, tapi input-input sebagian 30%-nya dari Marc Marquez, ini bisa bikin pedok ini lebih adem. Apalagi karakter Pecco kan kalau misalnya kita lihat dia lebih lebih apa ya, lebih wise dan beberapa kali juga di pekan lalu atau di podcast sebelumnya Sadrian bilang Pecco ini meminta fans-fansnya untuk tidak membuli ataupun ngejek-ngejekin Marc Marquez gitu. Jadi kayak damai gitu. Nah, Marc Marquez di posisi yang saat ini juga sudah lebih dewasa, udah nggak yang ambisi banget dalam arti uh, nggak perlu lagi dia menunjukkan dia yang terhebat karena orang tahu dia hebat gitu. Nah jadi kalau misalnya Ducati ini bisa memberikan porsi sesuai dengan masing-masing uh, skill ataupun kinerjanya dan juga kebutuhannya maka kejadian itu nggak bakal terjadi dan justru bisa punya tingkat keseruan yang apa ya kita lihat kerjasama antara Pecco dan juga Marc Marquez. Jadi ada yang menganggap rivalitas di pedok MotoGP itu perlu untuk menambah keseruan. Tapi ada juga yang menganggap kedamaian ataupun kerjasama antar rider di satu tim yang sama juga menjadi keseruan. Jadi apapun hasilnya nanti bagi gue secara pribadi ataupun bagi beberapa sebagian orang ini akan menjadi tontonan yang seru di MotoGP 2025 mendatang. Nah, ada lagi minusnya Dream. Uh, dengan sudah dipastikannya Marc Marquez di tim pabrikan mulai tahun depan dan diumumkan sekarang, ini akan jadi PR bagi Pecco Bagnaia buat ngejar juara dunia di 2024 ini. Kenapa? Karena Edia Bastian ini, Jorge Martin yang udah menyatakan pindah, ini udah nothing tulus. Nggak ada beban lagi buat bantuin Pecco juara dunia. Mereka akan pol-polan buat memaksimalkan performa terakhirnya di tim terakhirnya mereka. Apalagi Pramac ini udah memastikan bahwa akan mendukung Jorge Martin habis-habisan tahun ini. Saat ini kan Jorge Martin masih ada di puncak klasemen. Dia akan habis-habisan dukung Jorge Martin. Jorge Martin yang marah juga akan tentu uh, all out gitu ya, push terus dan gak akan pedulin Pecco mau juara atau enggak. Yang penting gue bisa maksimal. Enea Bastianini juga gitu. Dia akan membalap dengan sukacita, sukarela, dan juga tanpa beban. Nah, ini yang akan bikin Pecco akan sulit mengejar gelar juara dunia di tahun 2024 ini. Walaupun Pecco masih punya kemampuan untuk melakukan itu semua sendiri. Jadi persaingan ini akan terjadi begitu panas, begitu ketat dari 4 rider Ducati. Pecco, Jorge Martin, Enea, dan juga Marc Marquez sendiri. Gitu, Drin. Panjang ya. Ya, menarik juga sih sebenarnya Bi. Kalau tadi kan menciptakan kedamaian gitu ya. Ini mengingatkan gue kayak rekonsiliasi politik ya. Rekonsiliasi politik di Indonesia juga kan seperti itu ya. Kayak misalkan ada Hmm. persatuan dari kubu ini dan kubu itu gitu ya. Jadi kan ada persatuan juga antara fans yang Marc Marquez dan juga Pecco Bagnaia gitu. Nah, kalau untuk tadi gue juga sempat nonton videonya Gisel Ina gitu
apa sih sebenarnya respon dari Peko Bagnaia ketika Ducati akhirnya memutuskan untuk memilih Marc Marquez gitu ya di Ducati Lenovo. Katanya Gigi di sini sebenarnya si Peko Bagnaia itu dia menerima dan juga tidak ada apa ya mempush Ducati untuk mengarahkan gitu ya. Apakah lo harus pilih si apa ini ya Bastian ini atau lo harus pilih Jorge Martin gitu. Dan si Gigi Dalina bilang kalau misalkan si Peko Bagnaia ini memang benar-benar pembalap yang profesional gitu sehingga akhirnya dia menerima keputusan apapun dari Ducati. Nah sebenarnya juga kalau misalkan uh, nanti ya gue akan bertanya juga sebenarnya apa alasan Jorge Martin gitu ya sampai akhirnya dia ya udahlah gue pindah aja ke Aprilia gitu. Tapi sebelum ke situ Bi, gue juga tadi ngomongin soal sponsor ya. Sponsor Marc Marquez itu memang saat ini berbeda banget sama sponsornya Ducati. Apalagi kita tahu gitu, yang paling besar kan sebenarnya Red Bull ya. Red Bull kemudian versusnya adalah Monster Energy gitu. Nah, menjadi pertanyaan besar gitu ya, ketika apakah si Marc Marquez ini ketika sudah tekan kontrak sama Ducati, apakah meninggalkan Red Bull gitu. Terus kemudian kalau sekarang Samsung, kemudian kan kalau Ducati kan Lenovo. Tapi kalau misalkan Lenovo dan Samsung itu gue sih meyakini karena di press release-nya si Ducati itu sebenarnya sudah ada Lenovo-nya gitu ya. Ya. Tapi belum belum ada soal Monster Energy dan juga Red Bull-nya. Jadi kalau untuk Lenovo, gue merasa itu sudah clear di situ. Nah, tapi kalau untuk yang Red Bull dan juga Monster Energy, ini sebenarnya ada pertanyaan-pertanyaan juga dari netizen gitu kan. Apakah nanti Red Bull ini akan melekat lagi gitu secara sponsor pribadinya Marc Marquez atau Marc Marquez harus meninggalkan Red Bull. Tapi kalau kita lihat dari catatannya, ya Bi, kalau Mhm. yang gue lihat itu Jack Miller waktu di Ducati di tahun 2022 itu memang Yes. dia pakai Red Bull gitu, Mhm. membawa Red Bull ke si Ducati ini, Ducati Lenovo. Tapi itu di tahun 2022. Sementara Monster Energy itu adalah kontrak baru bersama kerjasama dengan Ducati itu di tahun 2023 gitu ya. Dimana Yes, betul. setelah di 2023 itu Enea Bastianini yang baru masuk ke Ducati gitu kan. Nah sebelum sebelum si Enea itu ke Ducati, dia juga sponsornya adalah Red Bull, Red ya Bull, kan? betul. Heeh. Enea Bastianini Red Bull sampai akhirnya dia ke Ducati 2023, tapi ternyata setelah si Ducati ini punya kerja sama Monster Energy, Enea Bastian itu harus meninggalkan Red Bull gitu dan harus menggunakan si Monster Energy ini. Dan itu kan mulai di tahun 2023 sampai akhirnya di 2024 dan juga kita akan lihat nih apakah di 2025 si Marc Marquez ini akan meninggalkan Red Bull gitu. Tapi kalau secara historisnya ya tadi kasusnya Enea kan dia dari Red Bull kemudian harus pindah ke Monster Energy. Jadi Yes. gue sih memprediksi ya. Tapi ya bisa jadi juga kalau misalkan Marc Marquez ngotot mau bawa Red Bull ke Ducati gitu. Tapi kalau secara historisnya pasti kayaknya sih akan dilepas dan Monster Energy yang bakalan benar-benar jadi sponsor utamanya si Ducati khusus untuk yang Marc Marquez gitu. Itu sih, Mi. Iya. Kalau untuk yang sponsor ini, kalau menurut Albi dari sponsor Marc Marquez seperti apa? Kemudian juga tadi yang mau gue tanyain, alasan Jorge Martin sebenarnya dia akhirnya pindah ke Aprilia, apakah dia muak sama Ducati nunggu-nunggu gitu? Apa gimana, Bi? Oke, nah terkait sponsor ini emang jadi salah satu alasan bisnis gitu ya. Nah ini memang dengan masuknya Marc Marquez ke Ducati tentu ini sudah soft sebenarnya. Tapi ya kita hanya tinggal menunggu pengumumannya secara resmi dari pihak Marc Marquez ataupun dari Ducati sendiri soal apa namanya kepastiannya seperti apa. Nah tapi benar kata Sadira tadi, sebenarnya banyak pembalap-pembalap lain yang harus pindah ataupun ganti sponsor ketika dia pindah tim. Kayak misalnya nggak cuma apa namanya Enea Bastianini ini tadi kan kalau nggak salah waktu di Gresini dia pakai Red Bull tapi begitu masuk ke Ducati pabrikan dia pakai Monster Energy karena ada perjanjian kontrak di tahun 2023 antara Ducati dengan Monster Energy. Nah ini juga berlaku sama Juan Mir pada saat dia berada di Suzuki dia pakai Monster Energy tapi begitu pindah ke Honda yang disupport sama Red Bull yang berhasil dibawa sama Marc Marquez sebelumnya ya mau nggak mau juga Juan Mir harus pakai Red Bull. Nah, tapi khusus Marquez karena dia punya nilai tawar yang begitu besar, ini kita masih 50-50. Tapi kalau gue menduga
bisa aja nanti Marc Marquez ini bakal ngikutin apa yang dipengenin sama Ducati. Nah, kalau tadi Sadrina sendiri kan udah ngeliat press release resminya ya kan, ketika Ducati itu ngasih informasi yang isinya muatan pernyataan dari Gigi Dalinya dan juga Marc Marquez sendiri. Di sebelah kanan ada sponsor-sponsornya tuh, kalau misalnya nanti bisa ditampilin. Nah, di situ nggak ada sponsor yang nempel sama Marc Marquez kan, semuanya adalah sponsor-sponsor dari Ducati. Ducati. Nah, itu bisa jadi indikasi kalau Marc Marquez ini mengikuti sponsor dari timnya Ducati sendiri. Nah, nanti kita akan lihat seperti apa, resminya kayak gimana, tapi nanti boleh preslisnya dipamerin tuh, Drin. Kayak gitu. Nah, terkait juga dengan alasan kenapa Jorge Martin akhirnya memilih Aprilia untuk menjadi pelabuhan selanjutnya di musim tahun 2025, ya tentu ini adalah suatu hal yang, apa namanya, yang sudah bisa sebenarnya kalau kepergian antara kepergian Martin dari Ducati ke tim pabrikan ini sebenarnya sudah bisa diprediksi. Tapi yang belum bisa diprediksi adalah kepergian Jorge Martin tersebut ke Aprilia. Nah, ada dua alasan berarti. Nah, yang pertama, Jorge Martin ini bilang sudah jengah ataupun sudah muak dengan Ducati yang hanya memberikan harapan palsu. Nah, bisa dibandingin lah kita sama sejumlah pembalap lain. Fabio Quartararo pada saat masuk pertama kali ke musim MotoGP di tahun 2020, dia masuk ke tim satelitnya Yamaha, yaitu kan Petronas, Yamaha Petronas. Nah, dia dijanjikan ketika misalnya dia punya prestasi baik, dia akan naik ke tim pabrikannya. Dan itu sudah dikabulkan. Pedro Acosta, dia hanya 1 tahun di Gas-Gas Tech 3. 1 tahun kemudian dia dimasukkan ke tim pabrikan KTM. Marc Marquez begitu masuk ke MotoGP dia langsung masuk ke tim pabrikan. Tapi buat seorang Jorge Martin dia harus menunggu 4 tahun lamanya untuk bisa masuk ke tim pabrikan Ducati. Itu pun juga belum pasti statusnya. Jadi adalah hal yang wajar ketika seorang Jorge Martin ini marah sama Ducati karena ketika Marc Marquez datang, Marc Marquez bisa adaptasi dengan motornya dengan baik dan punya potensi dia menang ketika dia pakai motor yang apa namanya setahun lebih tua daripada motor yang dipakai sama Jorge Martin. Ya Jorge Martin ada rasa cemburu dan juga cemas. Dan ternyata bener aja dugaan Jorge Martin ketika dia hari Kamis itu bilang ada pertemuan yang positif dengan Ducati, itu juga sebenarnya entah itu Ducati itu udah memang sudah fix untuk menggait Jorge Martin atau kayak dibaik-baikin nih supaya dia nggak terlalu kaget ataupun nggak terlalu parah, itu masih belum jelas juga seperti apa. Nah tapi intinya Jorge Martin ini udah mulai merasa jengkel karena apapun yang dia diperjuangkan selama ini dia tidak diterima oleh Ducati pabrikan kayak gitu. Ya banyak sih sebenarnya alasan-alasan, bahkan fans pun menilai Jorge Martin belum jadi apa-apa, Jorge Martin belum jadi siapa-siapa. Tapi nggak bisa dipungkiri dia pembalap hebat, dia pembalap cepat, dia punya potensi, tapi mungkin nggak di Ducati gitu. Maka wajar ketika dia memenuhi janjinya, karena dia udah bilang kalau dia nggak masuk tim pabrikan Ducati, dia akan hengkang ke pabrikan lain yang mau menerima dia. Nah, Martin ini memilih Aprilia, ya kita tahu bersama ini nggak lepas dari peran seorang Alex Espargaro yang sudah memutuskan pensiun dari Aprilia sendiri nih, Drin. Nah, kemarin kan pada saat pengumuman yang dilakukan oleh Massimo Rivola sendiri, itu kan ada figur Alex Espargaro yang mempersilahkan Jorge Martin buat masuk ke dalam kantor Aprilia sendiri. Itu kan masih ada di sekitar sirkuit Mugello. Nah, di situ bisa kita lihat bahwa memang ada peran yang sangat penting pastinya dilakukan oleh Alex Espargaro. Dia pasti nge-influence Jorge Martin tentang peluangnya ketika misalnya dia pindah ke Aprilia dan tidak dipilih oleh Ducati. Kalau misalnya kita lihat bahwa Alex Espargaro kan sering kedapatan ini sepedaan bareng sama Jorge Martin, lalu juga ngobrol bareng ketika ada di sekitar sirkuit, dan bahkan mereka pun rumahnya tetanggaan gitu di Andorra. Dan Alex Espargaro itu selain senior juga Pak RT-nya dia tanda kutip gitu kan. Nah, ini banyak menjadi spekulasi yang begitu kuat di kalangan media ataupun penggemar MotoGP kalau Pak RT inilah yang ngasih beberapa masukan ataupun nasihat-nasihat mungkin sama Jorge Martin kalau misalnya dia harusnya hijrah kalau sampai saat ini tidak lagi tanda kutip dihargai oleh pihak Ducati sendiri. Nah, lalu kenapa dia akhirnya mengiyakan untuk bisa masuk ke Aprilia? Tentu selain adanya pengaruh dari Alex Spargaro yang punya pengalaman di Aprilia cukup lama, dari 2017 dia udah masuk Aprilia, ngembangin motornya dan juga motornya itu bagus. Juga terkait dengan harga, harganya juga pasti cocok kayak gitu kan. Kenapa seorang Jorge Martin mau pindah ke Aprilia juga tentu karena nominal, dan bahkan juga tadi Sabrina bilang bahwa uh, Massimo Rivola sempat telepon sama pimpinan dari Aprilia sendiri dan harganya cocok, ya udah ambil dan nggak mau menyia-nyiakan kesempatan. Nah, kenapa nggak ke KTM? Padahal Jorge Martin itu juga cukup dekat dengan KTM. Dia lahir dari KTM Ajo di kelas Grand Prix sebelumnya, mulai dari Moto3 sampai ke Moto2, dan juga dia disponsorin oleh Red Bull gitu kan. Dan itu sangat
cocok banget ketika Jorge Martin memang akhirnya harus pindah ke KTM gitu. Nah, alasannya adalah karena saat ini KTM sudah punya setidaknya komposisi 3 rider gitu. Baik itu di pabrikannya sama juga di tim satelitnya. Di pabrikan seperti yang kita tahu Pedro Acosta ini sudah dipromosikan ke tim Red Bull KTM Factory nemenin Brad Binder. Lalu juga di KTM Tech 3-nya ini sudah ada nama Enea Bastiani. Nah, satu lagi, ini kalau misalnya Jack Miller ini nggak terima pinangan dari HRC ataupun Honda, kemungkinan besar dia akan masih membalap untuk KTM sendiri karena Jack Miller ini punya kedekatan yang begitu kuat juga dengan KTM. Dia dekat sama apa namanya Francisco Guidotti, dia juga dekat sama uh, Pierre Barrier dari KTM sendiri dan pihak KTM pun masih membuka pintu lebar dan berharap Jack Miller tetap berada di KTM dan itu menjadi salah satu alasan kenapa Jorge Martin nggak memilih KTM sendiri selain karena memang udah nggak bisa slotnya penuh. KTM sudah punya anak emas yang namanya Pedro Acosta, ya kan? Ketika misalnya Pedro Acosta masuk, Jorge Martin di situ, dia tentu akan posisinya sama kayak dia di Ducati, yang saat ini ada Pecco Bagnaia ataupun Marc Marquez misalnya seperti itu. Nah, tapi ketika Jorge Martin ini memilih di Aprilia, dia akan menjadi pembalap yang diutamakan. Apalagi kan Alex Espargaro sebagai pengembang motor Aprilia sudah pensiun dan memutuskan pindah ke Honda untuk menjadi test rider. Nah, tinggal satu nama lagi nih yang belum bisa dipastikan apa namanya berada di kursi Aprilia. Apakah Maverick Vinales ini akan memperpanjang kontraknya di Aprilia atau akan ada nama lain yaitu orang Italia yang disebut-sebut oleh tim Aprilia sebagai rider impian mereka. Nah, inilah yang menjadi alasan Jorge Martin akhirnya memilih Aprilia. Jadi selain karena ada influence dari Pak RT, dia juga melihat peluang di KTM sudah tidak besar dan dia bisa menjadi pembalap tanda kutip utama di tim Aprilia di tim pabrikan. Jadi dia bisa jadi raja lah istilahnya di Aprilia. Kayak gitu, Drin. Mhm. Nah, Bi, gue tadi tertarik ya sama apakah Maverick Vinales akan tetap di Aprilia atau Aprilia ini akan mengambil pembalap lain yang berasal dari Italia gitu ya. Nah, waktu kemarin si Alex Espargaro ini juga sempat posting sebenarnya di Instagramnya, yaitu apa? Dia foto bareng sama Marco Bezzecchi. Nah, ini ada apa gitu ya? Mungkin ya nggak tahu ya. Ini cuma cocok logi aja atau apa? Mhm. Tapi bisa jadi gitu ya. Nah, tapi kalau melihat apa yang udah ada nih ya, sekarang ya Pecco Bagnaia sama Marc Marquez di Ducati, kemudian Yes. ada Johan Zarco di LCR Honda, Mhm. kemudian juga ya Pedro Acosta sama Brad Binder di KTM Factory, kemudian juga ini ya Bastianini kemungkinan ya akan Ya. di Factory gitu. Terus kan masih ada yang kosong tuh ya, kayak Yes. Gresini, kemudian juga ada Pertamina Enduro V46, Pramac Ducati Yes. juga kita belum tahu, Trackhouse juga belum tahu. Trackhouse. Gitu. Terus kalau Albi melihatnya utak-atiknya lagi nih, ketika Oke. udah ada pembalap-pembalap ataupun pembalap-pembalap Ducati sudah terisi gitu kan, pasti kan ya pabrikan lain juga pasti akan apa utak-atik juga gitu ya. Nah kalau Yes. Albi gimana melihatnya? Ya ini nggak lepas sebenarnya dari Marquez Effect itu sendiri kan, Drin. Setelah diumumin Marquez itu langsung berdampak ke rider-rider yang pindah ataupun tim-tim yang kosong dan mencari pembalap baru ataupun berlabuh ke vendor motor yang baru. Nah, kita bahas dulu soal Aprilia gitu ya. Nah, kan sekarang Jorge Martin ini sudah fix untuk membalap di Aprilia. Nah, tinggal siapakah yang nantinya akan mengisi kursi Aprilia satunya. Saat ini yang memang yang masih kuat adalah Maverick Vinales. Maverick Vinales itu kontraknya di Aprilia habis tahun 2024 ini. Tapi Maverick Vinales sendiri dihadapkan oleh dua pilihan, Pip. Dia tentu juga ini ada sangkut pautnya sama negosiasi yang harus dilakukan oleh Aprilia. Karena Aprilia ini harus cermat. Jorge Martin adalah pembalap baru di Aprilia. Dia belum mengenal motor Aprilia seperti apa kecuali dari obrolan ataupun omongannya dengan Alex Espargaro tentunya kan. Nah, ketika nanti misalnya Maverick Vinales ini tidak berlanjut di Aprilia, akan sedikit kesulitan bagi Aprilia untuk bisa transfer ilmu ataupun transfer data dari pembalap sebelumnya ke Jorge Martin gitu. Walaupun ada nama Lorenzo Savadori sebagai test ridernya gitu kan. Tapi memang peran Maverick Vinales ini sebagai salah satu rider yang cukup baik di Aprilia, tentu diharapkan juga punya apa ya kesepakatan baru dengan Aprilia untuk memperpanjang kontraknya. Kalau tidak silau dengan pinangan
brand lain ataupun pabrikan lain. Karena penawaran kedua yang harus dihadapi oleh seorang Maverick Vinales adalah tawaran dari HRC. Seperti yang kita tahu bersama, HRC ini adalah salah satu pabrikan yang duitnya banyak banget, dananya banyak banget, sponsornya juga banyak banget, walaupun tahun depan ini akan ditinggal oleh Repsol kabarnya kan. Tetapi source dari Honda itu banyak lah, source dari Honda banyak, sehingga seorang Maverick Vinales yang udah berkeluarga, ini tentu akan punya pertimbangan-pertimbangan tersendiri, ambil gaji gede deh gitu. Toh gue juga kalau misalnya gue perpanjang di Aprilia, kesempatan gue juara di ini juga kecil. Di Ducati ada Pecco dan juga ada Marc Marquez. Di Aprilia sendiri ada Jorge Martin yang kencang. Jadi kalau misalnya dia pikir-pikir secara matematis, mungkin kalau gue jadi Maverick Vinales, gue ngambil HRC aja deh gitu. Gajinya lebih gede dan pengembangan motornya juga masih berjalan dan bentar lagi kan 2027 gitu. Jadi ya paling bisa 2 tahun, 2025, 2026 nikmatin motor yang ada aja dulu gitu. Nah, itu yang akan menjadi tantangan bagi Aprilia untuk meyakinkan Maverick Vinales dan juga tantangan bagi Maverick Vinales untuk bisa melihat uh, masa depannya dia. Apakah dia ingin membalap dengan motor yang baik atau dia ingin membalap di tim yang punya sumber daya besar. Nah, gitu. Nah, tapi Aprilia juga punya pilihan kedua. Kan di podcast sebelumnya kalau nggak salah 2 podcast sebelumnya Adrian kita bahas soal potensi siapakah rider Italia yang akan dipilih oleh pimpinan dari Aprilia sendiri. Sebelumnya kan kita nyebut ada nama Enea Bastianini ini, tapi Enea Bastianini ini sudah santer masuk ke Tech 3 gitu ya. Nah, berarti ada tiga pembalap yang saat ini kontraknya habis di 2024 dan tiga-tiganya Itali. Ada nama Marco Bezzecchi, ada nama Fabio Di Gia, dan juga ada nama Franco Morbidelli. Nah, tadi mungkin Sadrina bilang bahwa Alex Espargaro ada foto bareng sama Marco Bezzecchi. Ini juga bisa jadi kode gitu. Marco Bezzecchi udah puas lah 2 tahun berada di kursi satelit. Performanya juga di tahun pertama di 2022 juga cukup bagus, walaupun di 2023 di 2022 cukup bagus, 2023 naik dan di 2024 ini agak cukup turun. Tapi gue yakin masih punya potensi besar karena permasalahan di Marco Bezzecchi adalah permasalahan di motornya gitu, yang memang punya settingan kurang pas bagi Marco Bezzecchi sendiri. Nah, dia orang Italia, dia muda, dia punya talenta. Tentu ini bisa menjadi salah satu duet baik bagi uh, Jorge Martin nantinya di Aprilia. Dan Aprilia sendiri kan masih bermimpi punya rider Italia untuk bisa mengendarai motor Italia. Jadi 2 nama yang kemungkinan masih punya peluang untuk masuk ke Aprilia adalah Maverick Vinales dan juga Marco Bezzecchi. Itu Drian. Nah, terus kalau misalnya KTM kita anggap udah final lah ya. Ada nama Brad Binder dan juga Pedro Acosta. Di Tech 3 udah ada ini Bastin ini. Nah, untuk di Tech 3 sendiri satu nama Jack Miller gue berharap sesuai dengan keinginan dari prinsipal KTM sendiri, Jack Miller masih bisa membalap untuk di Tech 3 ataupun di KTM, di bawah naungan KTM gitu ya. Walaupun Jack Miller juga sama kayak Maverick Vinales dihadapkan dengan silaunya penawaran dari Honda karena seperti yang kita tahu bahwa dulu Jack Miller juga pernah membalap buat Honda. Jadi ada punya kedekatan gitu dan sama-sama disponsori oleh Red Bull. Jadi nggak sulit lah buat seorang Jorge Martin untuk hijrah dari KTM ke Repsol Honda gitu. Tapi kita balik lagi preferensi ataupun negosiasinya antara KTM dan juga Jack Miller nanti seperti apa. Nah, selain itu masih ada kursi kosong lagi di uh, Yamaha. Kita baru ada nama Fabio Quartararo kan kita tahu dan udah fix gitu ya. Nah, tapi untuk siapa tandemnya, gue merasa masih ada nama Alex Rins buat menempati posisi itu gitu. Karena Alex Rins sendiri dikenal sebagai pengembang motor. Dia punya track record mengembangkan Suzuki GSX RR yang punya mesin inline 4 sama kayak Yamaha saat ini dan tentu diharapkan banget dia bisa membantu pengembangan walaupun tersisa sekitar 2 tahun lagi 2025 2026 sebelum nanti regulasi berubah tapi peran Alex Rins ini masih cukup penting lah di Yamaha sehingga negosiasi antara Yamaha dan juga Alex Rins ini bisa disepakati dengan baik sih harusnya mungkin itu dengan penawaran gaji lebih ataupun seperti apa. Terus untuk VR46 nih Drin, PR46 itu kan juga nantinya kosong. Fabio Di Gio juga habis kontraknya tahun ini. Nah, gue melihat VR46 kalau misalnya nanti ternyata Marco Bezzecchi akhirnya lompat ke Aprilia, kursi VR46 akan diisi oleh pembalap-pembalap baru, pembalap-pembalap muda yang naik kelas dari Moto2. Ya, mungkin ya
nama Fermin Aldeguer yang sebelumnya disebut-sebut bakal ngisi Pramac Ducati, ini bisa aja ke situ kalau Pramac Ducati akhirnya menerima tawaran dari Yamaha gitu kan. Nah, tapi kita bahas itu nanti, kita bahas dulu si VR46. Nah, kalau misalnya ternyata si Pramac ini meminang tawaran dari Yamaha, maka Fermin Aldeguer yang sudah punya kontrak dengan Ducati akan ditempatkan di VR46. Dan VR46 sendiri dalam waktu dekatnya akan tanda tangan perpanjangan kontrak sebagai vendor dari Ducati. Nah, satu nama lagi entah siapa, mungkin bisa eh, Vietti. Celestino Vietti kan juga jebolan dari VR46 ya. Dan dia udah cukup oke juga di Moto2 dan ya bisa jadi peluang lah buat Celestino Vietti buat ngisi di VR46. Nah, terus eh, kita bahas yang soal Pramaknya. Pramak mungkin ini kan dalam kutip ngambek ya setelah pengumuman dari Marc Marquez. Dia kehilangan Jorge Martin, dia kehilangan kesempatan dari Marc Marquez sendiri untuk ngisi tempatnya, dan dia nggak punya jaminan siapa pembalap yang akan ngisi kursi Pramac di tahun depan. Walaupun dia pakai GP25 yang speknya terupdate akan sama dengan Pecco dan juga Marc Marquez, tapi siapa pembalapnya gitu. Nama-nama besar kayak misalnya Franco Morbidelli, ya kita tahu sekarang dia pakai spek pabrikan pun belum bisa masuk ke tiga besar, agak sulit gitu. Dan bukan jaminan untuk Pramac bisa menjadi tim satelit paling moncer sama seperti saat ini, yang saat ini masih diisi oleh Jorge Martin. Nah, peluangnya adalah Pramac akan memilih Yamaha untuk menjadi tim satelit Yamaha. Karena tawaran dari Yamaha ini jauh lebih murah dan juga dia bisa dapat spek pabrikan. Jadi ketika dia pindah ke Yamaha pun, dia akan punya spek pabrikan yang sama seperti yang dimiliki oleh atau yang diberikan sama Ducati. Nah, tapi dia akan punya potensi pembalap muda yang lebih seger gitu. Dalam arti kalau misalnya pembalap dari Moto2 naik ke MotoGP lewat Yamaha itu nggak terlalu parah-parah banget lah. Beda sama halnya kalau misalnya dia pakai Ducati, pembalap baru langsung naik Ducati GP 25 misalnya tahun depan, itu pasti keteteran karena tidak ada transfer data dari apa namanya pembalap-pembalap sebelumnya karena udah hilang semua. Jadi ini akan bikin si Pramac ini kebingungan. Tapi kalau misalnya dia pindah ke Yamaha, dia akan dirangkul secara masif karena bisa dikatakan Yamaha say thank you banget lah sama Pramac akhirnya memilih Yamaha kayak gitu. Nah, terus ada tim apa lagi Drin? Trackhouse ya Drin ya. Nah, Trackhouse House. ini juga juga belum jelas nih apakah Miguel Oliveira dan juga Raul Fernandez bakal diperpanjang karena dua-duanya kalau misalnya kita lihat performanya kurang banget. Mereka dapat motor spek pabrikan tapi nggak semoncer Alex Espargaro dan juga Maverick Vinales. Apalagi Miguel Oliveira kayaknya di belakang terus. Terus Raul Fernandez juga baru moncer di seri Catalunya kemarin. Nah, ini juga belum tahu tapi ada satu nama dari Moto2 yang kemungkinan akan naik ke Trackhouse. Trackhouse ini kan adalah tim yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Nah, di Moto2 ada pembalap asal Amerika Serikat namanya Joe Roberts yang juga punya prestasi cukup oke. Kemarin finish pertama di Mugello kalau nggak salah. Dan dia berkemungkinan untuk masuk ke Trackhouse sebagai American Pride gitu. Nah, tinggal satu kursi lagi nih. Apakah Miguel Oliveira yang dipertahankan atau Raul Fernandez yang dipertahankan? Miguel Oliveira punya nama besar ataupun pengalaman yang cukup oke, tapi kondisinya dia udah bisa dikatakan kalau misalnya dibanding sama Raul Fernandez sudah lebih tua gitu. Dan Raul Fernandez jauh lebih muda, jadi punya kans lebih besar ataupun lebih panjang gitu. Nah ini akan jadi pertimbangan dari Trackhouse sendiri. Nah terus selanjutnya ada Honda. Nah Honda juga mungkin masih bingung nih Drin, kalau misalnya ternyata Joan Mir akhirnya tidak melakukan perpanjangan, otomatis dia harus mengincar nama Maverick Vinales tadi. Kalau Luca Marini kan masih punya kontrak ya sampai tahun depan. Jadi satu Ya. kursi aman, tinggal satu kursi lagi. Nah, kursi ini kemungkinan akan diisi sama Maverick Vinales ataupun Jack Miller tadi. Tinggal seperti apa nanti ke depannya. Kira-kira gitu, Drin. Ada tim yang belum kesebut nggak, Drin? Ini tim yang ditinggalin sama Marc Marquez, Grace ini. Oh iya Gimana? bener. Grace ini ya. Oke, soal Grace ini kayaknya nama Alex Marquez masih akan di sana karena Alex Marquez juga bisa dibilang dia cukup cukup ini lah udah akrab sama Grace ini, dia juga udah cukup nyaman walaupun beberapa seri terakhir di musim ini dia nggak sekuat kakaknya gitu ya, walaupun motor mereka tuh sama-sama GP23. Nah, untuk siapa yang nemenin di Grace ini mungkin ada beberapa nama-nama pembalap dari Moto2 mungkin aja dari Grace ini Moto2 atau nama-nama kayak Manuel Gonzalez yang akan menemani uh, nama Alex Marquez di Gracie ini. Jadi kira-kira petanya seperti itu.
yang Mm-mm. akan mengisi jajaran pembalap tahun 2025 dan juga tim-tim di tahun 2025. Ini masih semuanya masih menjadi misteri, tapi ini akan menjadi sesuatu yang seru dan bahkan lebih dinantikan daripada race-race MotoGP yang tersisa nih. Karena pengumumannya udah muncul di seri ketujuh dan kita masih banyak seri-seri balap lainnya tapi akan diwarnai sama bursa transfer ataupun bursa transaksi daripada pedok-pedok MotoGP ini, Dream. Gitu, Dream. Mm. Nah, Kalau ini Sadria juga punya pandangan lain nggak? gue sih nggak punya pandangan lain soal utak-atik ini, tapi gue lebih kayak gini. Di press release-nya Marc Marquez, di apa namanya press release ketika dia udah resmi gitu ya ke Ducati, dia tuh sempat juga mengucapkan terima kasih kepada Gresini ya, tim Gresini, kayak ke Hmm. Novia, kemudian juga ke Carlo Marini gitu ya. Dan dia juga berterima kasih bahwa di Gresini ini membuka jalan gitu bagi dia untuk ke Ducati pabrikan gitu, ke Ducati Lenovo. Dan apalagi kan kita tahu si Marc Marquez ini nggak dibayar kan sebenarnya. Jadi kayak istilahnya eh, batu loncatan buat Marc Marquez, terus Hmm. udah gitu kayak dia pengen menjajal si motor Desmos Gucci ini kan sebenarnya gitu sih. Di. Nah, Oke, sorry gue ya. potong sedikit. Bicara soal nggak dibayar, walaupun Marc Marquez ini nggak dibayarin, tapi katanya dia tetap menjadi pembalap MotoGP dengan bayaran paling mahal di seluruh pedok. Nah, yang di pertanyaan adalah kita belum tahu nih berapa nilai total transaksi Ducati untuk seorang Marc Marquez. Entah itu untuk seorang Marc Marquez-nya dan juga untuk sponsor-sponsornya. Karena terakhir uh, di 2019-2020 sebenarnya kan Ducati sempat ngobrol sama pihak manajemennya Marc Marquez untuk mencoba untuk meminang Marc Marquez. Tapi harga ataupun mahar yang harus dikeluarkan oleh Audi Sport itu mencapai 239 miliar, sekitar 15 jutaan euro gitu. Nah, di tahun 2024 ke 2025 ini kira-kira berapa ya nilai transaksinya? Itu kan jadi PR kita tuh buat nyari tahu tuh. Kalau dibeliin kerupuk kayak banyak banget ya. Dibeliin benang layangan sampai Pluto kayaknya itu. Oke, Bi, sampai situ dulu. Ini gue Hah? akan ngebacain sejumlah Oke, komentar dari teman-teman yang oke. udah komen di kolom YouTube gue soal tadi ya kepindahan Marc Marquez ke Ducati. Nanti kita akan, Albi, gue minta merespon ya apa kata komentar-komentar ini gitu. Yang pertama Oke. dari S Supriya Didi 2058 nih. Nah, kata dia itulah bisnis. Kalau Marquez ke tim utama Ducati, maka sponsor-sponsor besar akan merapat ke Ducati. Otomatis uang melimpah ke Ducati dan angka penjualan motor Ducati akan semakin moncer. Jadi bukan cuma soal championship gitu, tapi ternyata ada dia memahami kalau misalkan ada pasar penjualan motor Ducatinya gitu. Nah, kemudian ada FEKNFS. Dia bilang perang bintang Yamaha antara Rossi dan Lorenzo akan seulang lagi nih di Ducati, Pecco dan Marquez. Bakal makin seru nih nonton MotoGP-nya, kata dia. Terus ada juga ini, sebentar. Kata dia dari @joedi 7294. Ya sudahlah, nggak ada pabrikan lain yang jurdul selain Ducati, paling tidak 5 musim eh, ke depan ya gitu ya. Meski ganti ukuran ke 850 cc, mirip Yamaha Tempo dulu, Rossi and Lorenzo katanya. Dan satu lagi ini dari @m.winardi 8671. Yang jadi pertanyaan saya, apakah MM93 dapat langsung nyetel nih dengan Ducati yang diprogram dengan gaya balap Pecco? Sebab Marc Marquez bukan pembalap utama dan bukan orang Italia. Moga aja sih mereka benar-benar profesional. Gitu. Nah, kalau Albi ini menanggapi sejumlah komentarnya dari teman-teman gimana? Oke, yang pertama dulu tadi ya soal ini adalah bisnis. Itu setuju banget dan bisa jadi kenapa Marc Marquez akhirnya sekarang ada di kursi Ducati itu bukan cuma peran ataupun pilihan dari Luigi Dalinya, lalu juga Mauro dan juga Tardozzi aja, tapi juga ini ada tuntutan dari yang namanya Audi Sport sebagai induk dari Ducati sendiri. Kan di podcast sebelumnya itu kita pernah ngomong bahwa ada isu eh, order dari pihak Audi Sport kepada tim Ducati untuk pinanglah Marc Marquez. Karena dari kata-kata itu aja udah kita bisa teliti bahwa tujuannya adalah bisnis. Dengan hadirnya Marc Marquez ke Ducati, tentu Ducati punya dua figur besar. Ada nama Pecco Bagnaia, ada nama Marc Marquez.
Untuk promosi Ducati itu jadi hal yang gampang banget, tinggal ada produk baru, launching, undang Marquez, undang Peko, itu udah bakal mengundang banyak media, penggemar motor, dan bahkan pengguna Ducati di seluruh dunia. Nah, nggak cuma sampai di Ducati aja, Drin. Ducati itu kan anak perusahaan dari Audi Sport. Belum lagi iklan-iklan dari Audi ini akan nempel sama Marc Marquez sama Pecco, itu juga hal yang bakal mudah banget. Dan Audi dimiliki sama VW Group. VW Group itu perusahaan otomotif raksasa, dia megang Porsche, dia megang Lamborghini, dia megang Bentley, dia megang Bugatti. Itu promosi dari semua lini-lini bisnisnya VW Group dan juga Audi Group itu akan moncer banget karena ada nama besar Marc Marquez, ada nama besar Peko Bagnaia, belum lagi sponsor-sponsor segala macam. Jadi ini bicara soal bisnis juga benar. Dan daya tarik MotoGP juga diestimasikan akan bertambah. Semakin banyak fans MotoGP, semakin banyak fans yang untuk Ducati juga akan tentunya menambah perputaran transaksi ataupun perputaran uang yang ada di setiap pagelaran MotoGP. Dan ini akan menambah kesan yang sangat seru ataupun menarik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Itu untuk tanggapan yang pertama, Drit. Nah, terus tadi yang selanjutnya soal ada apa aja tadi, Drin? Yang kedua, Drin? Kedua sama ketiga? Soal ini, apa namanya, ini mirip-mirip kayak Lorenzo dan juga Rossi waktu dulu di Hmm. Yamaha. Oke, nah potensi ini ada. Kalau misalnya kita tarik ke belakang, seorang Pecco Bagnaia ini adalah anak didiknya dari Valentino Rossi. Dan Valentino Rossi, walaupun dulu pernah punya kisah manis sama Marc Marquez, tapi kan semenjak Sepangkles, dia punya cerita yang mungkin nggak nyaman untuk didengarkan ataupun diperdebatkan oleh masing-masing fans. Fans dari VR46 sama fans MM93. Tapi kalau misalnya kita yang suka menikmati MotoGP, melihat figur VR46 dan juga Marc Marquez kan apa ya, sama-sama idola gitu. Bagi gue dua-duanya superstar dan sama-sama oke. Nah, terkait dengan kita akan melihat persaingan seperti Valentino Rossi dan juga Jorge Lorenzo ini bisa aja terjadi antara Pecco dan juga Marc Marquez. Tapi balik lagi ke masing-masing rider itu sendiri. Tadi kan gue sempat mention juga kalau misalnya Pecco itu punya sifat yang kalem dan dia beberapa kali menginisiasi fansnya untuk tidak membuli yang namanya Marc Marquez. Marc Marquez juga sekarang sudah jauh lebih dewasa, tidak menunjukkan siapa dirinya karena orang-orang udah tahu siapa dirinya dan tentu ini udah bisa dikendalikan oleh masing-masing rider ini sendiri dan peran seorang atau peran sebuah tim Ducati untuk menciptakan atmosfer positif di pedok itu juga punya peran penting. Kalau misalnya Ducati ini udah fix bahwa pengembangan motor harus dilakukan misalnya 70% oleh Pecco, 30%-nya input dari Marc Marquez, ini juga akan berjalan sangat mulus. Tapi kalau misalnya Ducati ini nggak punya peran untuk mengontrol itu semua, input semua data diberikan keleluasan pada Pecco dan juga pada Marquez, ya bukan hal yang nggak mungkin mereka akan berseteru gitu. Terus ini akan menjadi apa namanya kisah Valentino Rossi dan juga Lorenzo Gillet 2 bisa aja nanti dibikin sekat karena Pecco-nya sebagai orang yang paling lama di Ducati 6 tahun ya kan, 2 tahun di pabrikan, sorry 2 tahun di satelit, 4 tahun di pabrikan, dia akan punya gue di sini rajanya, gue orang Itali di sini, gue tuan tanah di sini gitu kan, gue akab di sini gitu, gue udah ngembangin motor yang bisa lu pakai, ada ego seperti itu. Marquez juga, gue juara dunia 8 kali, ya input-input dari gue juga pasti menentukan dong. Nah kalau misalnya Ducati nggak bisa ngontrol itu, ya itu bakalan terjadi. Tapi gue percaya akan ada persaingan yang sehat di antara Pecco dan juga Marc Marquez dengan kedewasaan masing-masing, dengan gelar juara dunia masing-masing, yang akan menciptakan super power dari tim Ducati itu sendiri. Jadi gue percaya nih semua bisa berjalan mulus. Kalaupun nanti ada perseteruan-perseteruan ataupun friksi, itu juga akan nambah keseruan ataupun apa namanya cerita ataupun kesan sendirilah dari nonton MotoGP di musim 2025 ataupun sampai 2026 kayak gitu. Tadi pertanyaan terakhir juga cukup menarik apa ya tadi ya? Ini, apakah nanti Marc Marquez ini akan bisa gitu ya? Karena kan selama ini dikembangin sama Pecco Bagnaia gitu. Apakah Hmm, nanti Marquez ya akan perform baik gitu? Bisa banget jawabannya. Contohnya, sekarang dia pakai GP23 yang sebelumnya mengantarkan nama Pecco Bagnaia sebagai juara dunia 2023. Dia menjadi pembalap tercepat di motor GP23 dibandingkan pengguna motor GP23 lainnya. Itu artinya Marquez bisa adaptasi dengan baik, Marquez bisa adaptasi dengan cepat dengan motor yang dikembangkan oleh Pecco Bagnaia. Dan Pecco Bagnaia bisa mengembangkan motor juga yang bisa digunakan oleh semua rider. Dalam arti Jorge Martin
bisa sampai peringkat pertama sekarang klasemennya. Lalu juga ada namanya Nia Bastini yang kemarin juga kita lihat fight-nya juga cukup bagus, bisa mempecundangi seorang Jorge Martin yang spek motornya sama yang tadi di posisi kedua. Dan kalau misal Marc Marquez ya nggak bisa dibandingin banget lah karena dia pakai GP23. Tapi secara skill Marc Marquez ini bisa menggunakan GP23 dengan baik. Itu artinya ketika nantinya Marc Marquez ini pakai motor GP25 yang sama dengan Pecco, bukan hal yang nggak mungkin dia nanti akan menggoogle Pecco gitu. Apalagi dia punya data-data ataupun input-input baru dan bisa jadi saling bertukar data yang bikin keduanya saling bergantian di race seri apa dia yang juara satu Pecco, di race seri mana yang juara satu Marquez sesuai dengan karakter ataupun kekuatan masing-masing pembalap di sirkuit-sirkuit tertentu. Kayak gitu sih Din jawabannya Din. Oke, nanti kita lihat di tahun 2025 Hmm, seperti apa hubungan antara si Peko Baknya ya sama si Mark Marquez ini seperti apa gitu. Nah, nanti kita akan balik lagi sama Albi di episode berikutnya, teman-teman. Nanti oke. teman-teman juga bisa bertanya-tanya di kolom komentar, jadi nanti kita bisa bacain juga pertanyaan-pertanyaan teman-teman dan komentar teman-teman gitu. Terus dari itu nanti mungkin kita juga akan ngebahas ya soal bagaimana kelanjutan dan sponsornya Mark Marquez, apakah benar-benar dia putus hubungan dengan sponsor yang lalu, kemudian dia akan pindah ke sponsor Ducati, kemudian juga ada beberapa isu-isu lainnya juga yang nanti akan kita bahas menjelang dari MotoGP Belanda ya di tanggal Yes. 30 Juni 2024. Oke, segitu dulu teman-teman. Semoga informasinya bermanfaat buat teman-teman. Bye-bye. Terima kasih semua yang sudah nonton. Sampai jumpa.